Jakarta jadi kiblat provinsi lain. Ada Ahok sama Jokowi. Jadi provinsi lain itu juga berkompetisi membangun wilayahnya. Ini sekarang malah Anies enggak jadi bahan tertahan. Yang lucu malah Anies di tuan rumah sendiri Jakarta seperti orang asing, diketawain terus dilecehin. Tapi pede banget mau jadi RI 1. Bukan. Itu berita kemarin. Berita hari ini yang paling heboh adalah rencana pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan adik kandung Presiden Jokowi yang bernama Hidayati. Cobalah buka di semua media online dengan kata kunci Ketua MK akan menikahi adik Jokowi. Beritanya bertebaran di mana-mana. Isu soal adik Jokowi akan dinikahi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya sudah santer beredar dalam beberapa hari terakhir. Namun media baru menurunkan beritanya setelah mendapat konfirmasi. Ini konfirmasinya juga cukup unik ini karena datang dari putra Presiden Jokowi, Gibran, yang saat ini menjadi wali kota di Solo. Lah itu sudah tahu, kok masih nanya? Itu ujar Gibran ketika ditanya oleh wartawan. Gibran juga membenarkan lamaran itu sudah dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2022. Berarti lebih dari sepekan yang lalu ya. Dilakukan secara terbatas dengan protokol COVID dan dia sendiri tidak hadir karena harus isoman. Berdasarkan informasi, lamaran resmi Anwar Usman ini telah diterima keluarga yang diwakili oleh Jokowi sebagai kakak laki-laki dari Hidayati itu pada tanggal 12 Maret lalu. Sedangkan resepsi pernikahan direncanakan akan digelar 26 Mei 2022 di Solo, dilanjutkan dengan acara pada 28 Mei 2022 digelar di Bima Sumbawa. Ini merupakan kampung halaman dari Anwar Usman. Heboh lah media, apalagi media sosial. Ini kan sebenarnya tidak ada yang salah ya dengan pernikahan ini, malah harusnya dibilang ini banyak benarnya. Ini kan Anwar Usman adalah seorang duda. Ini pernikahan biasa antara seorang duda dengan janda. Sah-sah saja, tidak melanggar norma dan hukum. Malah kalau dalam agama, terutama agama Islam yang dianut keduanya, ini sangat dianjurkan. Bila niatnya ini untuk menyempurnakan ibadah. Kan Anwar Usman adalah seorang ketua MK. Posisinya ini sangat krusial itu dalam menentukan peta politik di Indonesia. Itu berkaitan dengan sengketa-sengketa seputar pilpres ya dan juga posisi kepresidenan. Kita tahu pertama ini saat ini MK kan banyak sekali menangani gugatan yang berkaitan dengan presidensial threshold 20%. Saya Chris Komari dari San Francisco, California, Amerika Serikat. Pemilihan presiden langsung adalah bagian dari demokrasi. Dan prinsip tertinggi dalam demokrasi adalah sovereignty of the people dan the consent of the people. Begitu juga para founding fathers telah menempatkan kedaulatan rakyat menjadi landasan atau kekuasaan tertinggi di Indonesia. Bahkan di Undang-Undang Dasar 1945 juga begitu. Salam 0% dari California. Saya Fatma Wegogeni bermukim di South Wales, Australia karena kedaulatan bukan di tangan partai atau kelompok elit yang berkedok membela kepentingan bangsa dan negara. Salam 0% Presiden Threshold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidar Sungkar, saya tinggal di Belanda 35 tahun. Setiap bangsa Indonesia harus bisa mencalonkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Kami anti oligarki. Salam 0% dari Belanda untuk kita semua.